Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Kembali bersama GPDI Film Latimas dalam program Menyapa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, di sini judul perikopnya yaitu pokok anggur yang benar. Nah, yang pertama pokok anggur yaitu Yesus berkata bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, yang menunjukkan bahwa Yesus sebagai sumber kehidupan dan kekuatan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, lalu ayatnya yang kedua, di sini dituliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini ranting menggambarkan kita anak-anak Kristus yang harus terhubung dengannya untuk berbuah. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita digambarkan sebagai ranting yang harus tetap terhubung kepada Tuhan agar kita dapat berbuah. Nah, di sini yang berbuah adalah hasil dari kehidupan yang terhubung dengan Kristus, yaitu tindakan yang mencerminkan kasih dan kebaikan. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan buah? Yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan? Itu berdoa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, agar kehidupan kita dapat menghasilkan buah. Lalu yang kedua, tinggal di dalam Tuhan. Saya bacakan ayatnya yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab tidak di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tinggal di dalam Tuhan, kita perlu yang namanya usaha untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan di sini berkata bahwa sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, kehidupan kita tidak dapat menghasilkan buah ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Nah, dalam ayat yang kelima pun di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tanda bahwa kita sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan apa-apa selain di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan sendiri berkata, di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. Aku adalah Tuhan, di sini dikatakan. Nah, jadi kita perlu yang namanya usaha untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, menjaga kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap menghasilkan buah. Nah, ketika kita tidak dapat menghasilkan buah, berarti kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan apakah yang kita dapatkan ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Saya bacakan ayatnya yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ketika kita tidak berbuah di dalam Tuhan, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dibuang sama seperti ranting yang menjadi kering. Ketika kehidupan kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dibuang. Maka kehidupan kita sia-sia, tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita orang-orang yang percaya, kita sebagai ranting-ranting, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, agar ranting-ranting kita itu menghasilkan buah,
agar kehidupan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita mengusahakan kehidupan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan agar kehidupan kita dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percuma ketika kita tinggal di dalam Tuhan lalu kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Di firman Tuhan katakan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita menghasilkan buah yang banyak. Ketika kita menghasilkan buah yang banyak, tentu kita harus menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dalam ayat yang ke-8 di sini dituliskan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kehidupan kita yang tinggal di dalam Tuhan, kehidupan kita yang tetap mengusahakan semuanya dalam Tuhan, yang tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, yang tetap tinggal dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan dimuliakan, dan kehidupan kita menghasilkan buah yang banyak. Tentu buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, buah yang dapat dinikmati oleh orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang di dalamnya kehidupan orang-orang percaya seperti ranting-ranting yang menempel atau tinggal di dalam Tuhan. Ketika tinggal padanya, kita mampu berjalan di dalam hidup yang murni. Hanya hidup yang tinggal di dalam Tuhan, itulah yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, dan kita dapat menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kami boleh menjadi ranting-ranting atau anak-anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan terus melihara dan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami terus percaya bahwa Tuhan yang akan terus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.